Udah live? Ya, Ya. sudah. Kita mulai. Stefanus ya, nanti doa ya Kak. Monitor Kak. Shalom. Oke, siap. Oke, ya. Shalom, selamat malam teman-teman yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live chat. Selamat bertemu kembali pada acara Classroom hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari Pak Stefanus untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Pak. Oke. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini, kembali kami berkumpul di dalam room ini ya Tuhan, bersama-sama saudara kami seiman dengan acara pembelajaran firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kau pimpin acara ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan kami percaya, oleh karena kuasa-Mu, boleh kami nikmati sepanjang acara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, apa yang disampaikan pada malam hari ini dan menjadi pelajaran yang baru bagi kami yang mendengar, dan kami boleh belajar untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Acara malam hari ini kami menyerahkan internet kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Juga teman-teman kami yang mungkin yang belum hadir, kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah. Kau sendiri yang akan memimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan yang ada pada malam hari ini, kami tetap percaya kepada Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pada acara malam ini seperti biasa yang menjadi narasumber kita kali ini adalah Pak Erben. Shalom Pak, selamat malam. Monitor Pak Erben. Shalom. Oke, shalom, selamat malam semua. Apa kabar? Ya. Baik Pak. Oke. Oke, acara sebelum memulai kelas pelajaran materi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu RPM Channel, Eklesia Channel, Teolog Konstitual Channel, dan Erben Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara ini selanjutnya pada Pak Erben. Itu silakan Pak Erben. Oke, shalom semua. Shalom Pak. Bentar ya, ini lagi. Ya, sudah kelihatan Pak. Shalom Pak Erben. Sudah ini ya? Ya, sip. Oke, santai aja. Ya. Kita mau belajar ini. Oke. Sudah ya? Shalom teman-teman semua yang ada di Zoom dan juga yang ada di live YouTube. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Siapa di sebelah kirinya? Baru ada berapa Tuhan orang Kristen? Ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang seringkali ditanyakan oleh para kaum polemikus. Dan beberapa minggu lalu saya sedang berdialog juga dengan si Juma, Meriam Bambu, tentang siapa yang duduk di sebelah kanan itu apa artinya. Ini yang harus kita pahami dan semua orang Kristen menurut saya juga harus mengerti kebenaran ini supaya orang-orang Kristen itu benar-benar boleh menjelaskan atau mengajarkan
keyakinannya kepada orang lain ya. Itu perlu sekali. Sebentar. Oke. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari pengakuan iman gereja. Di mana di dalam pengakuan iman Kristen atau pengakuan iman rasuli, bunyinya begini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi pengakuan iman Kristen tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah bukan sekedar rumusan pemikiran para bapak-bapak gereja. Jadi pengakuan iman tersebut sebenarnya didasarkan atau bersumber dari apa yang diajarkan oleh Yesus yang kemudian diteruskan oleh para rasulnya, dan hal ini tertulis di dalam Alkitab. Ini harus kita perhatikan. Jadi naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini kita menegaskan bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Dan dia memang bukan Bapa itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan atau nanti akan kita diskusikan. Banyak orang berkata bahwa duduk di sebelah kanan, berarti Yesus itu bukan Allah. Masa ada dua Allah? Akan begini pernyataan-pernyataan para polemikus. Dan inilah tugas kita untuk mengajarkan supaya mereka tertolong, supaya mereka boleh memahami iman Kristen yang sesungguhnya. Di sini saya tunjukkan ada banyak ayat-ayat Alkitab sebagai dasar dari pengakuan iman Kristen tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Banyak ini. Tapi saya bacakan saja karena kita masih ada waktu. Dikatakan gini. Di dalam Markus 14, 61, 62, dalam Matius 26, 63, 64, dan Lukas 22 ayat 67 sampai 70. 67 sampai 70. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia," ini menunjuk kepada Yesus sendiri, "duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Bisa dibandingkan di dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, "Terangkatlah Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah." Jadi jelas di sini katakan duduk di sebelah kanan Allah atau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi pengakuan kita dan iman kita mengatakan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan karangan manusia. Itu pernyataan Yesus. Dan pernyataan Yesus ini kemudian ditegaskan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Contoh, Kisah Rasul 5 ayat 30 sampai 31. Ini merupakan bagian dari khotbah Petrus. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Dia katakan begini, "Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat." Jelas sekali bahwa dikatakan ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya. Hal yang sama juga di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55-56 dikatakan, ini pernyataan seorang Stefanus, di mana Stefanus ini kan martir pertama dalam sejarah gereja. Apa yang dinyatakan oleh Stefanus tentang Yesus, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul 7, dikatakan begini, "Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Jangan dipahami bahwa ini penglihatan seperti melihat langit biasa. Karena memang waktu itu Stefanus dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Di dalam penderitaan dia secara jasmani itu, Allah menyatakan sebuah pewahyuan
atau penyataan kepada Stefanus bahwa Stefanus itu Allah sendiri atau Yesus diperlihatkan sebagaimana dikatakan duduk sebelah kanan Allah. Tetapi jangan dipahami bahwa duduk sebelah kanan Allah ada dua sosok, bukan ke situ, nanti kan kita jelaskan. Ini dibandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat 34 dikatakan Yesus mati, bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah jadi pembela kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 1 Petrus 3:22, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi memang Yesus naik ke surga, setelah segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus. Maka di dalam Yesus dosa sudah diselesaikan, iblis sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan, hidup yang hancur sudah dibaharui. Segala kuasa itu sudah ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan Yesus belum membinasakan. Sudah dikalahkan iya. Maka dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Di situ ya. Terus kenapa dikatakan di sini ditaklukkan? Karena kedatangan yang pertama memang untuk menaklukkan iblis, menaklukkan dosa, maut, dan memberikan hidup kekal. Tetapi nanti di kedatangan yang kedua, dia akan membinasakan segala kuasa-kuasa itu, segala hal-hal yang merusak. Kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 19-20, dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi memang Bapa menaruh Yesus di sebelah kanannya. Dan itu adalah kesaksian para rasul. Ini pengalaman iman mereka. Kita lihat lagi di dalam Ibrani. Saya baca saja semua ayat-ayatnya ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi katakan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ibrani pasal 8 ayat 1, inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang dikatakan di sini duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jelas sekali ya. Baru dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Berarti di sini ada satu posisi yang luar biasa yang Bapa berikan kepada Yesus setelah Yesus mengerjakan semua pekerjaannya secara tuntas dan sempurna. Mari kita lihat lagi di sini dikatakan, kalau ada yang masuk di Ibu Aling ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Iya, Pak. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi di dalam di dalam ayat-ayat ini maka sungguh jelas dan tegas dikatakan bahwa memang sesuai dengan pengakuan iman gereja bahwa Yesus itu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Mari kita lihat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita ya. Jadi duduk di sebelah kanan, ini sebenarnya adalah suatu ungkapan. Jadi bukan berbicara secara ada wujud fisik, bukan itu, karena Allah itu roh adanya. Di situ ya. Mari kita lihat di sini.
Ya, jadi kata kanan digunakan di sini sebagai simbol kekuasaan, ya, kebaikan atau kemuliaan, dan juga kekuatan yang absolut atau kekuatan dan kekuasaan mutlak Allah. Jadi itu kata kanan. Untuk bisa memahami ini, saya kemarin menonton itu di Sarapan Pagi, tulisan Ibu Rita Wahyu, seperti ini juga sama penjelasannya, dan nanti silakan kalian bisa melihat tulisan Ibu Rita Wahyu. Kata kanan di sini digunakan sebagai simbol kekuasaan. Jadi bukan berbicara ada dua sosok yang berbentuk fisik duduk, satu di kiri, satu di kanan. Di situ ya. Jadi kata kanan digunakan sebagai simbol kekuasaan, simbol kebaikan, atau simbol kemuliaan, atau juga kekuatan yang absolut, atau kekuatan dan kekuasaan mutlak Allah. Sedangkan kata duduk di sini berarti memerintah. Ya, mari kita melihat ini sebagai sebuah hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Maka dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Inilah yang membuktikan itu. Bahwa memang Yesus duduk di sebelah kanan, artinya dia memerintah, di mana pemerintahannya penuh kuasa, penuh otoritas, sebagaimana kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi duduk di sebelah kanan Bapa, ini menunjukkan kepada kemuliaan, dan juga ini menunjukkan kelanjutan karya Kristus, bahwa kekuasaan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi, yaitu raja yang memerintah selamanya. Itu maksudnya di sini. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada Raja Mesias itu kekal selama-lamanya, dan itu sesuai dengan Daniel pasal 7, 13, 14. Maksudnya Allah menghendaki bahwa tahta Raja Mesias itu kekal selamanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, itu menegaskan bahwa dialah Mesias yang memerintah di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Dialah rajanya. Dia raja di sana. Makanya ketika orang Kristen mengatakan Yesus Mesias, itu berbicara bahwa Yesus itu adalah raja. Jadi duduk di sebelah kanan Bapa itu menunjukkan kemuliaan dan kelanjutan karya Yesus, kekuasaan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi, sebagai raja yang memerintah selamanya. Jadi Yesus itu raja segala raja. Tetapi banyak orang bertanya begini ya, di mana kerajaan Yesus? Sekarang ini kok nggak ada kerajaannya di mana Yesus menjadi raja? Mereka lupa bahwa gereja itu adalah kerajaan Yesus. Karena seluruh orang Kristen di dunia mengakui Yesus rajanya. Tetapi sistem pemerintahan kerajaan Yesus bukan seperti sistem dunia. Karena Yesus sendiri mengatakan kerajaanku bukan dari dunia, tetapi kerajaan dia adalah kerajaan surga. Memang wujud kerajaan surga itu belum dinyatakan Yesus di masa kini. Belum dinyatakan. Tetapi pada kedatangan yang kedua, baru kita akan melihat real seperti apa kerajaan Yesus itu. Dan kita nanti di sana ikut bersama dengan dia menikmati kebesaran dan keagungan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 9 sampai 10. Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi Matius 28 ayat 18 dengan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10 adalah satu kebenaran yang sangat hakiki dalam iman Kristen. Mengapa menjadi kebenaran yang sangat hakiki? Karena memang duduk di sebelah kanan sebuah ungkapan yang menyatakan kekuasaan atau kemesiasan Yesus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 24-25. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan Allah, kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja
sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bahkan nanti kalau dibaca seterusnya, dikatakan bahwa Yesus akan membinasakan iblis dan para pengikut-pengikutnya di dalam penghukuman kekal. Jadi terbukti ya bahwa kita tidak pernah memahami bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara tentang ada dua kursi lah, atau berbicara bahwa ada dua sosok lah, atau di mana-mana. Bukan dalam ranah di situ. Karena memang pada dasarnya Allah itu roh terang yang tak terhampiri, yang belum pernah atau tidak ada manusia yang pernah melihat dia, kecuali apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Bapa itu sendiri. Kita lihat ya. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Yesus berkuasa dan juga dia memerintah di surga. Ya, jadi itu artinya bahwa Yesus memang menjadi raja segala raja, dia memerintah. Dengan memegang otoritas dan kekuasaan tertinggi, dengan duduk di sebelah kanan Bapa menunjukkan kuasa yang dimiliki Yesus Kristus sama atau sejajar kuasa dengan Allah, sebab kuasa Yesus adalah dari Allah itu sendiri. Ya, pertanyaannya untuk semua orang, siapa sosok manusia atau sosok pribadi yang sudah duduk di sebelah kanan Allah dalam berbicara keotoritasan, kepenguasaan yang mutlak atas surga dan bumi diberikan oleh Bapa di surga. Itulah maknanya yang harus direnungkan. Tapi banyak orang hanya untuk berpolemik, berarti orang Kristen ini apa? Dua Allahnya, ada Allah Yesus, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Berarti berapa itu? Artinya gini, mereka tidak coba menyelami betapa dalam makna atau sebutan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Di situ ya. Mari kita lihat Ibrani 1 ayat 3 dikatakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi hal ini sangat sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Matius 8 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya Yesus berkuasa dan dia memerintah di surga. Itulah luar biasanya Yesus Kristus. Makanya kita tidak lagi mengikuti yang masih di kuburan, yang tidak memiliki kepastian keselamatan, yang tidak bisa menjamin keselamatan. Bukan lagi ke situ iman Kristen, tapi kepada sosok pribadi Kristus yang sudah berkuasa dan memerintah di surga. Kita melihat seterusnya, Yesus duduk di sisi kanan Allah artinya juga kemenangan sekaligus pemerintahan Kristus. Artinya Yesus sudah menang dan dia memerintah. Jadi kenaikannya ke surga dan dengan duduknya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, ini sekaligus mengkonfirmasi kemenangan yang telah diraih Kristus. Kristus telah menang dalam kematiannya dan kebangkitannya mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Itu artinya di sini kemenangan sekaligus pemerintahan Kristus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, berarti dia tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti sia-sialah orang Kristen. Maka Kristenan pasti tidak ada. Tetapi karena Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, dia mulia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya, dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, maka ini menegaskan bahwa kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya telah kita dapatkan dengan kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran atau hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Kolose 2, 12-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ini berbicara Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, ini berbicara kemenangan. Kemenangan atas penguasa-penguasa dunia ini. Kemenangan atas segala sesuatu yang merusak. 1 Petrus 3:22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga
sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Luar biasa. Jadi Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah pondasi iman Kristen. Kemenangan yang sejati telah kita miliki, telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Karena dengan duduknya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, itu berbicara kemenangan dan sekaligus pemerintahan. Maka dia adalah raja, segala raja yang akan menyatakan kerajaannya itu pada akhir zaman, walaupun kerajaannya itu sudah kita rasakan di masa kini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah juga memiliki arti yang berikut, bahwa Yesus menjadi imam besar. Dia menjadi pengantara kita loh. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini tuh berbicara tentang peran atau fungsi atau karya Yesus sebagai seorang imam besar. Kalau dalam konteks perjanjian lama, seorang imam besar itu dia menjadi wakil Allah, mewakili manusia kepada Allah, di mana dia datang membawa manusia itu didekatkan kepada Allah melalui kurban. Kurban yang dipersembahkan di tabernakel atau di bait Allah. Ada yang pagi dan petang setiap hari, ada yang 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian. Itu semua kurban. Jadi setelah Yesus datang, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah imam besar agung, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah itu sendiri. Makanya pengantara kita itu ya Yesus Kristus. Maka dikatakan begini ya, Yesus menjadi imam besar yang memiliki akses yang istimewa kepada Bapa. Imam besar itu menjadi pengantara kita kepada Bapa. Manusia yang mau mendekat kepada Bapa dengan segala usaha dan kekuatannya, pastilah mustahil tanpa seorang pengantara kepada Bapa. Mengapa saya katakan tidak mungkin orang menghampiri Bapa di surga kalau tanpa Yesus? Karena tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan selain hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Baru yang pemilik surga itu, yaitu Bapa surga, sudah memberikan satu jalan, dan itu ketetapan dia, itu rancangan dia, itu janji dia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa akan datang seorang Mesias yang menjadi juru selamat, penebus, bahkan pengantara antara manusia dengan Allah. Maka sangat jelas sekali bahwa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka manusia tidak bisa lagi masuk ke Taman Eden. Demikian juga manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak mungkin lagi manusia bisa meraih kesempurnaan hidup di dalam kerajaan surga dengan kekuatan sendiri. Maka mutlak harus menerima anugerah Allah yang menyatakan karya penebusan dan pengampunan di dalam kehadiran Sang Firman menjadi manusia. Oleh karena itu keselamatan terjadi karena kita mempunyai pengantara. Kita boleh memiliki jalan masuk kepada Bapa karena kita memiliki Kristus. Kristus sendiri yang rela menjadi pengantara buat kita. Ya, jadi pengantara doa ya, pengantara semuanya. Ibrani pasal 8 ayat 1 dikatakan, inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ibrani 7:5. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Perhatikan di sini, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Semua orang yang bagaimana? Yang oleh Kristus datang kepada Allah. Artinya, orang yang datang kepada Allah di dalam Kristus atau melalui Kristus, maka dia diselamatkan.
Tetapi orang tidak mungkin datang kepada Allah tanpa Kristus. Sebab hanya satu jalan yang Allah tetapkan, rancangkan, dan genapi untuk menjadi pengantara antara dirinya dengan Allah, yaitu Yesus, yaitu Sang Mesias, sebagai penebus, sebagai Raja, sebagai pendamai manusia dengan Allah itu sendiri. Ini penegasan iman Kristen yang sangat luar biasa, tapi sayang banyak orang tidak mau tahu, ya, tidak mau mengerti. Jadi yang berikut kita melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini artinya bahwa Yesus menjadi fokus kehidupan iman Kristen. Iman kita harus tertuju kepada Yesus. Itu artinya kita tidak boleh lagi melenceng ke tempat lain. Kita tidak boleh lagi melirik yang lain. Tetapi kita arahkan hidup kita, iman kita, pengabdian kita kepada Yesus. Kristus duduk ditata menjadi fokus iman, fokus dari visi kita, fokus dari misi kita, dan menjadi tujuan hidup kita. Berfokus pada Kristus yang duduk di tata menjadi suatu faktor penolong, pendorong bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan melalui kita dalam dunia ini. Jadi ketika Yesus katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Yesus menjadi fokus kehidupan iman Kristen. Ketika kita bekerja, bekerja untuk Kristus. Ketika kita melayani, melayani untuk kemuliaan Kristus. Ketika kita berkeluarga, memiliki anak dan semuanya fokusnya. Karena dia di sebelah kanan Allah, itu artinya, ya. Jadi berfokus pada Kristus artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani di dalam dunia ini adalah kita lakukan untuk Tuhan. Yesus segala dalam kehidupan kita. Hidup adalah Kristus. Dikatakan Paulus, mati adalah keuntungan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kolose 3:1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya di sini bahwa Dia harus menjadi fokus kehidupan kita. Fokus hidup kita bukan dunia, bukan diri kita, tetapi adalah Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Oke, kesimpulannya adalah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, ya, jangan pernah lupa di mana Yesus sekarang berada. Harus diingat dan diyakini bahwa Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya Dia berkuasa, Dia memerintah, Dia menang, Dia menjadi tujuan, Dia menjadi pengantara. Maka karena itu, sudah terima Yesus. Jangan lagi ikut yang levelnya jauh di bawah Yesus. Jangan pernah lupa mengapa Yesus ada di sana, di sebelah kanan Allah Bapa. Ia ada di sana untuk menjadi pengantara. Ia ada untuk menjadi pendoa bagi kita, sampai kita yang percaya kepadanya kelak akan berada bersamanya di dalam surga. Jadi orang Kristen gak pernah lagi berdoa, berilah tempat yang utama kepada Yesus Kristus. Ya Allah, berikanlah tempat yang utama kepada Yesus Kristus. Ya Allah, berikanlah tempat yang utama kepada Yesus Kristus. Gak pernah lagi. Tetapi Dia justru yang berdoa untuk kita. Dia pengantara kita. Dia menyampaikan, Dia yang berkarya untuk kita. Makanya kalau masih didoakan, ya kita tinggalkan. Kita ikut saja yang sudah di surga. Jangan yang masih didoakan masuk surga. Enggak boleh. Artinya yang berikut, Ia mempersembahkan darahnya kepada Allah untuk menyucikan dosa, yaitu dosa manusia. Ingatlah selalu, Yesus pengantara dan berdoa untuk kita. Kita tidak pernah berdoa untuk Ia selamat, tetapi Ialah yang berdoa untuk kehidupan kita selamat sampai bertemu dengannya dalam kerajaan surga kelak. Dia yang berdoa untuk kita. Seluruh rahasia kehidupan Kristen adalah darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Dan Dia sekarang ada di surga menjadi pengantara, pendoa untuk kita umatnya. Luar biasa, ya. Jadi luar biasa sekali Yesus ini. Jadi makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu suatu pengertian yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita melihat, jika Yesus duduk di sisi kanan Allah, maka pertanyaannya kan gini, apakah Yesus Allah? Kalau Yesus Allah duduk di sebelah kanan Allah, Allahnya dua.
Apakah Allah Kristen 2? Ini dia pertanyaan polemik. Terus siapa di sebelah kirinya? Tadi ya sudah dijelaskan arti duduk sebelah kanan Allah itu berbicara tentang otoritas, kemenangan, kemesiasan, dia pengantara, dia fokus hidup, itu ya. Jadi bukan siapa kanan, siapa kiri, udah salah. Jika ia Allah, bagaimana Allah pengantara kepada Allah? Lucu ya, berarti ada dua Allah katanya. Mari kita lihat, Allah itu Esa. Allah yang Esa itu ya, Kejadian 1 ayat 1-3, bahwa Allah yang Esa itu sejak kekal memiliki firman, memiliki roh. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, bahwa firman bersama Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kemudian dikatakan firman menjadi manusia. Ini kita lihat. Jadi firman menjadi manusia. Kemudian bagaimana manusia itu? Namanya Yesus Kristus. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia. Ini merupakan ketetapan Allah. Tujuannya apa? Untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Di dalam Yesus firman yang jadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Jadi itu jelas. Jadi Allah Yahweh atau Bapa di surga yang jadi manusia, Anda salah. Bukan Bapa atau bukan Allah Sang Pencipta yang jadi manusia dalam Rema-Nia. Tapi firman-Nya yang kekal dan maha kuasa itulah yang dihadirkannya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk tujuan keselamatan. Mari kita melihat ya. Jadi Allah yang Esa, firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ya. Kemudian saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan atau tidak kekurangan firman. Karena firman Allah kekal terus ada dalam diri Allah dan maha kuasa. Sebab firman Allah sehakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi makanya Yesus mengatakan bahwa sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Aku datang daripadamu, engkau telah mengutus aku. Jadi firman diutus menjadi manusia, menyampaikan firman, mendalankan firman, menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang diberikan Allah kepada para nabi. Yesus satu-satunya yang melakukan itu sempurna. Oke, sekarang ini perlu di sini ya. Jadi Allah yang Esa mengutus firman-Nya jadi manusia, namanya Yesus Kristus, ya, namanya Yesus Kristus. Kemudian dia berkata, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Oke. Kemudian Yesus itu mati di kayu salib. Setelah dia mati di kayu salib, maka Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus mulia naik ke surga dalam tubuh kemuliaan. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa berbicara tentang kepenguasaannya, bahwa dia berkuasa, berbicara tentang bahwa dia adalah pengantara, dialah kehidupan kita, dan seterusnya. Sekarang kita melihat bahwa firman menjadi manusia. Sekarang, apakah ketika Yesus naik ke surga, firman itu kembali menjadi firman, masuk ke dalam diri Bapa? Kan ini pertanyaan. Data yang saya temukan tidak. Jadi firman yang menjadi manusia terus meneruslah firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Namun, tubuh kemanusiaan sang firman yang telah bangkit adalah tubuh kemanusiaan yang telah dimuliakan. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau tubuh yang kekal. Sang firman itu teruslah mengenakan tubuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Ia bertata di surga sebagai raja segala raja, terus mengenakan tubuh kemuliaan itu. Jadi ada orang mengatakan ketika firman naik ke surga di sebelah kanan Allah, dia menjadi Allah. Maka Yesus itulah Bapa itu sendiri. Ketika dia firman menjadi manusia, dia memang firman. Tapi setelah naik ke surga, dialah Bapa itu sendiri. Jadi repot. Yang tepat adalah, kenapa? Karena masih nanti Yesus datang. Kalau kita mau masuk kepada eskatologi, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, artinya yang berkuasa ini, nanti masih datang kedatangan yang kedua. Jadi dia bukan jadi Allah kembali. Jadi firman itu melebur menjadi Allah. Jadi nggak ada lagi di situ. Itu aja dulu penjelasan saya, teman-teman. Silahkan ditambahkan atau ada mau didiskusikan, silahkan. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Menambahkan, silakan. Atau ada yang belum paham juga boleh menanyakan lagi. Bu Ana. Ya Pak Erben. Ya, silakan. Tadi Bapak ada bilang apa? Ada yang
materi yang bahwa kita tidak mendoakan Yesus ya, tetapi Yesus mendoakan kita. Ya, Seperti saat Yesus mau ke surga ya Pak ya, Yesus bilang kalau akan meminta roh penolong buat kita. Makanya itulah orang Kristen bersyukurnya di situ ya Pak ya, bahwa bukan kita mendoakan mereka, beda dengan mereka. ya betul sekali, betul. Makanya Jadi bukan kita mendoakan ya, tapi iya, justru kita yang didoakan. iya. Ya Pak, Iya betul. Ya, ada lagi yang mau bertanya atau mau bersharing? Mas Didik, Silakan. Sis Eri, Ibu Hilda, Sis Maksima, silakan. Kayaknya udah pada paham apa bengong? Oke, yang live YouTube kalau ada yang mau berdiskusi Ya. silakan naik. Silakan naik. Silakan. kalau Eri, saya Nah, sih Sis sudah Eri. jelas. Nah ini Cik Eri kali mau tanya. Sis Eri, iya. Ya, Mengapa di Alkitab itu ditulis Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau orang memang membaca yang tidak mengerti, memang pengertiannya kan jadi dua pribadi gitu Pak. Apakah ada di Alkitab, mungkin ada di terjemahan yang lama atau gimana ada petunjuknya Pak? Jadi gini ya. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu kan tadi udah kita jelaskan. Artinya situ bukan makna harafiah, tapi itu berbicara tentang kemuliaan, kemenangan, otoritas, kepenguasaan bahwa Yesus Raja segala raja. Memang Yesus ada suara. Jadi ya memang Yesus di dalam hakikat kemanusiaannya memang pribadi yang berbeda dari Bapa. Tetapi pribadi Bapa itu sendiri kan kita tidak pernah lihat. Karena dia adalah roh, artinya bahkan dikatakan dia terang yang tak terhampiri. Jadi di surga itu Bapa ada, tetapi Bapa itu kan dia terang yang tak terhampiri, mulia. Sehingga kita tidak tahu wujudnya seperti apa, nggak ngerti. Karena memang Allah tidak bisa dijelaskan dengan wujud. Karena belum ada orang yang pernah melihat itu di situ. Tetapi Yesus itu di surga tetap dia adalah manusia mulia. Jadi bukan berarti ketika dia naik ke surga, maka dia masuk ke dalam diri Bapa, hilang dia. Jadi dia kembali jadi firman, tidak. Dia tetap adalah manusia mulia yang mengenakan tubuh kemuliaan itu, dan itu tidak dibatasi ruang waktu, dan khusus kepada Yesus ya, bahwa dialah yang diberikan otoritas menjadi Raja segala raja, yang menyelamatkan semua manusia. Seperti itu Bu. mungkin itu ya Pak, mereka nggak pahamnya itu kan firman itu jadi manusia ya. Firman itu kan keluar dari Bapa lalu jadi manusia gitu kan. Iya. Kan sedangkan sudah jelas Yesus sendiri mengatakan bahwa aku adalah utusan kan gitu. Harusnya mengerti ya Pak ya, paham ya dengan kata-kata seperti itu. Iya, betul. Karena mereka nggak paham, jadi kok Tuhan jadi manusia? Terus di surga kosong dong. Terus kalau misalkan Tuhan mati, masa Tuhan mati? Kok ini begini? Jadi kalau dipikir pertanyaan yang gimana ya gitu, kayak orang nggak paham gitu. Kalau dibaca Alkitab itu udah jelas loh ya Pak ya. Kalau kita baca Alkitab aja ya. Iya, menurut saya sih gitu. Mereka juga nggak paham kalau dibilang firman itu kalau turun ke ini berarti ke dunia berarti Allah nggak punya firman dong, iya kan Pak? Iya. Lah firmannya udah turun gitu, berarti nggak ada firman. Mereka lupa kalau Allah itu maha kuasa. Firmannya ya ada, maksudnya ada turun ke bumi ya, berarti tetap ada di dalam diri Bapa juga. Iya, ya Pak Erben ya. Mereka betul. suka berpikir seperti itu, masa
firman-Nya sudah turun ke bumi, berarti Allah Bapa nggak punya firman di dalam dirinya. Iya, benar, Pak. Iya. Mereka terbatas. Jadi Iya. jadi mereka tuh seperti membatasi Allah gitu ya. Kayak nggak mungkin lah Tuhan itu jadi manusia. Iya, seperti Padahal itu. kan pencipta ya gitu. Kalau menurut kita Iya. logika ya, kata mereka kan pakai logika katanya. Logika nggak akan pernah bisa menampung. Baru ada pengertian lagi yang seperti ngomong, itu. ada lagi tuh kolom chat di RBN ngomong dia gini. Berarti Alkitab itu firman menjadi kertas katanya. Akan ini kan orang-orang yang ini. Padahal Firman menjadi kertas. mana ada firman jadi kertas? Alkitab itu Iya. firman dalam pengertian grafik. Grafik itu artinya tulisan. Mengapa disebut itu firman Tuhan? Karena tulisan itu tulisan para rasul tentang sang firman yang menjadi manusia. Iya, betul. Tentang Allah dan karya Allah di dalam sejarah. Maka disebut sebagai firman Allah. Grafik, bukan logos. Jadi ada bedanya grafe, logos, dan rema. Kayaknya udah pernah kita bahas ini. Iya, pernah, Pak. Nah, grafe itu tulisan. Tulisan itu bagaimana? Ya tulisan para rasul. Tentang apa? Tentang Allah, tentang karya Allah, pewahyuan diri Allah, perbuatan Allah. Itu yang dituliskan. Jadi Alkitab itu firman konteks grafe, bukan logos. Kalau logos itu ya pikiran Allah sendiri di dalam diri Allah. Kalau rema itu berbicara sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan itu mengubah atau itu menjadi inspirasi, itu memotivasi. Dan rema itu sudah berbicara ada relasi dengan Allah itu melalui firman-Nya. Di situ. Jadi yang komen ini ya bagus juga sih dia komen. Artinya dia menunjukkan bahwa dia tidak tahu ya. Iya. Ya susah sih Pak. Karena mereka kan masih cari jalan yang lurus. Iya. Nah ini Mas Didik nanya nih Pak. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu di Wahyu 22 ayat 1. Nah, yang ditanya Mas Didik, Wahyu 22 ayat 1 ini satu tahta kan Pak, bukan dua. Ya karena disebut ada tahta Allah dan tahta anak domba ya Pak. Ya gimana ya Pak? Ya kalau di situ dikatakan ada tahta Allah, ada tahta domba, tetapi tahta Allah Bapa itu seperti apa kan kita tidak tahu. Dan tahta Yesus itu pun kita belum tahu. Yang pasti bahwa Bapa itu kan penguasa. Bahkan dia sumber kuasa. Sedangkan Yesus itu kan penguasa di mana kekuasaannya dari Bapa. Itu sudah jelas. Jadi ini kemarin kan ada perdebatan itu atas sang debater dengan Pak Verbum Veritatis. Tapi menurut saya mau dua tahta, mau satu tahta, gak usah dimasalahkan. Karena intinya adalah bahwa Bapa sang penguasa pencipta semesta menyatakan kepenguasaannya, keotoritasnya melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Itu sih intinya. Iya, yang diambil itu ya Pak ya. Maksudnya inti dari maksudnya untuk mengenai tahta ya nggak perlu diperdebatkan betul karena ya kepenguasaan itu kan memang sudah diberikan kepada Yesus ya Pak ya oleh Allah Bapa. Seperti itu. Ya siapa yang mau nanya lagi atau mau sharing silakan. Oke, siapa yang mau diskusi boleh. Ya, Bu Hilda. Ada ini Kim Bere. Ya, Kim baru tadi udah masuk sih ke pental kali Pak. Tadi saya udah Bukan, masuk. tadi Yusril. Oh. Silakan Bro Kim Bere. Apa ada mau disampaikan? Belum ada mic-nya. Oh, belum connect. Iya, belum connect. Baru masuk belum. Kak Stefanus nggak mau nanya Kak? Ibu Hilda? Ada yang nggak jelas? Yes, sementara belum. Yang lain aja dulu ya. Pas dulu. Ibu Hilda, apa mau bertanya? Apa masih ada belum jelas? Berarti ya pengertian sebelah kanan itu bukan berarti posisinya memang ada sebelah kanan, sebelah kiri ya Pak Erben ya? Artinya ya. Itu hanya apa pengertian lahiriah yang nggak bisa diartikan seperti itu ya Pak. Iya. Saya juga baru ngerti Pak pelajaran hari ini. Oh, pengertian dari duduk di sebelah kanan itu begitu. Saya juga tadi mikirnya
Oh, di sebelah kanan, berarti sebelah kiri ada. Saya juga mikirnya seperti itu, Pak, tadinya Iya. awalnya, tapi setelah Pak Erben jelaskan, Ya kan udah oh begitu. jelas Iya, duduk di ternyata sebelah kanan pengennya. Allah. Tapi Pak, kalau Hah? saya maaf ya Pak, kalau saya Hmm. sebenarnya baru paham bangetnya pas Yesus memakai tubuh kemuliaan ya Pak ya. Kalau itu saya baru pahamnya hari ini sih. Itu pahamnya di situ. Oh, maksudnya setelah dia bangkit, dia Bangkit memakai ke tubuh surga, kemuliaan tuh iya, baru paham pakai sekarang tubuh ya. Oh, iya. kemuliaan, iya. Karena Iya. kan yang waktu dia menampakkan ke murid-muridnya itu masih apa? Tubuh kemuliaan. Sudah tubuh kemuliaan ya Pak ya? Oh iya. Iya ya. Ya dia kan sudah bangkit Doro, berarti dia sudah memakai langsung tubuh kemuliaan ya Pak? Iya. Iya, makanya itu baru paham situ. Iya. Baru ada lagi yang ngomong kan, perkataan Yesus itu firman. Jadi gini. Iya. Jadi dia tidak bisa membedakan antara logos dengan lego. Logos itu kan pikiran. Lego itu pikiran yang diwujudkan dengan kata-kata. Ibu Aling bisa kan mengertikan pikiran Ibu Aling kan ada kan? Kata-kata Ibu Aling ini kan keluar dari pikirannya Ibu kan? Iya. Tapi tidak boleh dikatakan kata-kata ini adalah pikiran itu sendiri, beda. Jadi iya, pengertian ada dua ini ya Pak, ada dua dua macam gitu, saya pikiran perkataan gitu. Contoh ya, mereka ini kan banyak gagal paham memahami bedanya logos dengan lego. Logos itu pikiran, firman itu sendiri, sedangkan lego itu artinya berfirman. Firman dengan berfirman itu beda. Iya, betul. Iya. Dari bentuk katanya aja udah beda. Satu kata benda, satu kata kerja. Mengapa itu kata benda? Karena dia punya wujud di dalam dirinya, di dalam diri. Sedangkan dia menjadi kata kerja ketika yang ada di dalam diri itu dinyatakan dalam bentuk kata-kata kalimat. Jadi itulah berfirman atau logos. Memang teman-teman orang seberang ini kadang susah. Sudah dijelaskan, sudah berpolemik. Karena mereka bukan pakai bahasa Indonesia, Pak. Jadi nggak paham. Kalau kita kan pakai bahasa Indonesia. Jadi setiap kalimatnya itu kan kita ngerti gitu loh. Iya. Ini ada ini kan. Apa arti Alkitab? Al itu kan Alkitab, kumpulan kitab-kitab sebenarnya. Iya. Kalau Al-Quran, kumpulan Quran-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu apa kan gitu ya Pak ya. Jadi pertanyaannya itu gimana ya Pak ya. Ini komentar pedas katanya, tapi komentarnya nggak pedas. Komentar pedas apa? Komentarnya lucu-lucu aja. Iya, betul. Lah kalau dia bilang itu komentar pedas, ya kalau kita mau lebih pedas lagi nanti katanya menghujat ya nggak Pak? Iya, nanti penistaan lagi. Nah itu dia. Kenapa ya bisa sulit sekali dipahami ya Pak? Kan gue udah bilang dia bahasanya pakai bahasa Arab, jadi dia nggak ngerti gitu loh. Tapi kan sekolah pakai bahasa Indonesia Doro, gimana sih? Iya, tapi kan dia pikirannya beda lah karena dia sendiri nggak nyambung. Firman jadi manusia kata dia nggak mungkin. Masa Tuhan jadi manusia? Nah, tapi dia percaya Jibril jadi manusia, dia percaya jadi Pak manusia firmannya. Allah Bapa. Firman yang ada di dalam Bapa itulah yang menjadi manusia. Bukan Allah Bapaknya. Iya. Dia nggak paham. Iya. Nah, kalau tanya kok bisa begitu? Ya bisa lah, orang Allah Maha Kuasa. Kok kenapa nggak bisa? Apa bisa juga dilakukan kalau Allah Maha Kuasa? Ya Pak Erben, benar nggak Pak? Iya. Ya semoga kenapa bisa begitu? Lah orang Allah Maha Kuasa kok. Semuanya bisa dia lakukan, yang mustahil bisa jadi terjadi ya Pak. Benar nggak Pak? Iya betul. Ini juga Allah. Ya, jangan dipertanyakan kok bisa begitu, ya bisa lah. Dia pencipta kok. Ya apa juga bisa dibikin sama dia Pak. Benar nggak Pak? Logikanya kan begitu ya Pak. Yes. Kalau oke, jangan ditanya kenapa bisa firman itu. Ini komentar pedas ini komentarnya
nggak maju-maju. Udah kujelaskan tadi. Firman dalam arti logos itu pikiran. Firman dalam arti lego itu pikiran atau perkiraan yang diwujudkan dalam kata-kata dikeluarkan. Kalau rema itu sesuatu yang ada dalam diri dan itu berasal dari relasi atau perjumpaan. Baru ada namanya grafe. Grafe itu berbicara tulisan. Alkitab itu bukan logos, bukan apa, bukan lego. Firman Tuhan itu adalah grafe. Tetapi grafe ini isinya tentang apa? Tentang logos, tentang lego, tentang rema. Jadi Saya Alkitab nggak itu ngerti di sini. kali Pak, logos, rema nggak ngerti Pak. Jadi ya susah Pak. Ya, belajar mereka. susah lah. Ya itu yang tadi Pak Susah. Arben bilang. Orang Musa aja mandi bajunya dibawa kabur sama batu. Di mana? Iya. Tuhan ampuni. Yesus. Tapi Pak Erben nih, Pak, saya ngikutin Bapak dari di TikTok juga, Pak. Oh, Itu orangnya begitu-gitu, pertanyaannya itu pertanyaan di YouTube dibawa ke TikTok, dari TikTok dibawa ke YouTube, kok gitu-gitu aja Pak ya? iya. Iya, gue komentar ngakak-ngakak. Padahal Pak Erben menjabarkan ayat-ayat ya. Ada ya Pak, dengan Sama, gamblang Pak ya Erben. Pak, ayat-ayatnya dikasih tahu. Iya. Kan intinya jelas ya Pak ya. Yesus duduk di kanan di sebelah kanan Allah Bapa itu jadi Itu kan karena melambangkan. Yesus punya otoritas juga gitu. Iya, Intinya jadi sebenarnya bukan di situ diartikan aja. bukan diartikannya tuh secara duduk dulu di sebelah kanan gitu, bukan begitu. Ya bukan seperti itu pengertiannya gitu. Jangan diartikannya dengan kata duduk sebelah kanan. Oh, berarti dia duduk, jangan dibayangkan seperti itu. Nah, Pak Erben tadi kan menjelaskan kalau itu menunjukkan otoritas Tuhan, kepenguasaan dia yang namanya disebut sebelah kanan, duduk sebelah kanan itu ya, Pak Erben. Seperti ini itu. Mas Bro udah paham belum Mas Bro? Diam aja. Kak Stefanus paham kan arti duduk Allah Pak Yesus sebelah kanan itu? Nanya. Jangan dibayangkan duduk ya. Dia duduk gitu bawa kursi, duduk gitu. Jangan dibayangkan seperti itu ya. Maksudnya Duduk bawa ayat kursi. Duduk bawa kursi itu sebelah kanan, jadi bayangkan seperti itu. Pengertiannya bukan itu, seperti Pak Erben bilang tadi ya, bukan seperti itu. Ntar kalau bayangannya seperti, ntar kalau bayang seperti itu pasti ntar nanya, terus kalau gitu yang duduk di sebelah kiri siapa? Nah lo, duduk sebelah kiri siapa? Kan nih, nanti kalau suatu saat Pak Erben bilang, coba jelasin ya apa itu makna dari Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti disuruh jelasin bingung lagi Pak Erben, betul nggak Pak? Mesti dites ini Pak anak-anak murid Bapak ini Pak. Soalnya bilang ngerti ujung-ujungnya bingung lagi Pak. Baru ada juga ini ada pertanyaannya lagi kan. Ini kan pertanyaan yang udah biasa dibahas sebenarnya. Allah itu maha kuasa, bisa nggak Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak bisa dia angkat gitu ya? Nggak nyambung. Maksudnya? Gunung itu siapa yang? Bukan. Dia tidak mengerti hakikat Allah. Iya. Kalau dia mengerti hakikat Allah itu, dia tidak akan bertanya. Iya. Allah itu emang kurang kerjaan bikin kayak gitu. Iya, artinya kau nggak mengenal Allah yang benar. Iya. Berarti dia diciptakan sama siapa ya Pak ya? Itu kalau kamu mengerti tentang kebenaran, kebesaran dan hakikat Allah itu, maka pertanyaan itu tidak datang. Artinya orang yang bertanya ini memang sedang sakit jiwa. Jadi yang dibutuhkan orang seperti ini bukan jawaban, tapi butuh psikiater. Iya malum Pak, mereka belum ketemu jalan yang lurus Pak. Ya susah sih. Bisakah dia menciptakan makhluk yang lebih kuat darinya katanya ya? Artinya dia tidak mengenal hakikat Allah. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya Pak ya. Maksudnya pertanyaan yang bermutu lah intinya. Iya, artinya dia yang tidak perlu ditanya, bukan dijawab, tidak perlu ditanya sebenarnya. Kalau mengenai
bagaimana itu Allah kekuasaannya apa segala ya Itu Pak ya. mempertanyaan nggak Iya. bermutu Kanjeng, karena masa Iya. iya Allah nggak bisa menciptakan. Aduh, kita ini lu siapa Kalau yang dibilang dia bisa kalau menciptakan segala sesuatu tuh, jadi jangan ditanya lagi apa dia bisa menciptakan ini, apa dia bisa menciptakan itu suatu pertanyaan yang tidak perlu ditanya sebenarnya. Iya sih, bener kan? Iya udah jelas, ya kan? Sudah dikatakan bahwa Allah itu maha segalanya, jadi ya dia jangan bertanya nggak ada hal-hal ini yang siapa aneh. awal penciptaan siapa ya, susah Pak ya. Oh, kita kan di Kejadian itu aja udah jelas. Pada mulanya adalah, nah itu Allah menciptakan. Nah, itu. Mereka nggak ada kayak gitu ya susah. Jadi Allahnya mereka itu bagaimana? Apakah tidak menciptakan juga? Kun payakun, jadilah aling. jadi gini ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, mereka kan seringkali tanya-tanya. Ya Pak. Tapi kalau kita bertanya bahwa Allah mereka duduk di atas arsy, di mana arsy itu dipikul oleh ikan hiu itu ikan paus, atau dipikul oleh malaikat. Mereka repot juga. Kan dikatakan kan arsy itu kan dipikul sama malaikat. Arsy itu apa ya Pak? Nggak ngerti lah, nggak usah bahas itu. Diketawain. Iya. Saya jujur saya nggak tahu arsy itu apa loh Pak. Apa kayak permadani gitu ya? Apa awan-awan? Ya nggak ngerti kita, udahlah itu nggak usah dibahas. Ya, yang benar itu ya Allah itu ya pokoknya maha segalanya. Maksudnya dia tidak terlihat ya Pak ya, dia dari roh. Jadi Iya. segala sesuatu ya dia ciptakan ya dengan kuasanya gitu loh. Apapun bisa dia ciptakan, dia bikin, dia kreat ya Pak ya, betul ya Pak? Iya betul. Seperti itu pengertiannya. Dan ya memang Tuhan kita, Allah kita itu ya memang Allah yang hidup ya Pak, karena dia memang bisa melakukan apa aja ya Pak, menciptakan apa aja, menyelamatkan atau memberkati, menganugerahkan, memberi kasih karunia. Ya, itu Allah yang hidup ya seperti itu. Ya Pak Erben, benar nggak Pak? Yes. Betul. Iya. Jelas Pak, pelajaran Bapak jelas banget. Kalau saya sih gitu. Iya. Tinggal nanti dibaca lagi materinya. Iya, diulang-ulang lagi, dimengerti. Karena itu semuanya kalau dipikirkan ya memang ya dengan logika kita juga bisa diterima ya Pak, sebenarnya ya Pak, bisa mengerti juga. Bagaimana teman-teman, penjelasan hari ini sudah jelaskah? Atau ada mau ditanya? Ya, Mas Didi. Iya Pak. Gimana? Jelas? Kak Stefanus, Miss Eri. Ya, jelas. Sima nih, diam aja. Ibu Hilda, jelas Bu? Hari ini, materi hari ini. Oh, ini ada lagi dia tanya ini kan, Allah jadi manusia katanya. Mana ada Allah jadi manusia dalam Alkitab? Yang ada firman Allah jadi manusia. Iya. Ini mereka ini nggak ngerti. Memang gini ya, kenapa Muslim ini memang sukar memahami walau sudah dijelaskan ulang-ulang. Karena apa? Karena istilah-istilah teologis di dalam Islam dan Kristen itu berbeda loh maknanya. Contoh makna kata Tuhan. Bagi kita Tuhan itu gelar. Bagi mereka Tuhan itu bukan gelar. Tapi itu adalah sang pencipta, namanya Allah. Kan berbeda. Bagi kita Allah itu juga gelar. Iya, betul Pak. Gelar. Yang berikut firman. Bagi mereka firman itu kata-kata. Bagi kita firman itu pikiran, ilmu. Hikmat Allah, logosnya Allah. Iya. Kan udah beda. Bagi kita Roh Kudus itu rohnya Allah. Bagi mereka Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kan nggak nyambung. Oh iya, benar Pak, benar. Makanya mereka nggak bisa paham ya Pak ya. Semua beda loh, semua beda kita dengan mereka. Iya. Jadi makanya saya katakan lebih baguslah mereka ini jadi agama baru, kitab baru, nabi baru, Jibril, soalnya malaikat mereka baru, Allah yang Pak. baru. Mereka serba katanya. Susah.
Karena dari awalnya seperti itu ya Pak ya, mengimaninya, jadi ya mereka sulit ya Pak kayaknya menerima ya, ajaran kitab kita ya Pak ya. Benar nggak Pak? Iya. Kata-katanya ya, pengertiannya udah beda ya Pak. Jadi mereka sulit ya. Pak katanya seperti Allah turun setiap sepertiga malam. Ini Allah naik logos. turun. Ini ada pertanyaan kan logos. Logos itu kan ilmu, pengetahuan, pikiran Allah yang Maha Kuasa. Kalau lego itu perkataan, kata-kata, kalimat, suara. Jadi ketika Allah mewujudkan ibaratnya suara didatangkan, ya suara itu berasal dari logos, dari Allah sendiri. Lego itu ya suara itu, kalimat-kalimat itu. Kalau leksi ya kan leksikon. Leksi itu ketika kata-kata itu dijadikan jadi sebuah buku, leksi. Grabe itu tulisan para nabi, para rasul tentang Allah, tentang logos, tentang karya Allah. Kalau rema itu perkataan atau sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu mendorong kita, itu mengubah kita, itu mengarahkan, itu namanya rema. Ya ini kalau nggak dipahami memang ini apalagi sama kaum polemikus ya susah. Pak, ini Mereka susah sih. ada yang bilang katanya seperti Allah turun setiap sepertiga malam, itu artinya bukan bergerak turun di situ rahmatnya. Berartinya Allahnya naik turun surga bumi. Ya, celup dong. Ya repot memang mereka. Jadi gini, di satu sisi mereka tidak bisa mentakwil, tapi kebanyakan mereka mentakwil juga. Iya. Penafsir. Ini siapa Mas Didik? Oke, kalau nggak ada biar kita akhiri. Sudah Pak. Iya cukup ya Pak, jelas banget, benar. Terima kasih saya ya. juga mengerti, dapat Pak pengertiannya. Puji Terima Tuhan. kasih yang kawan-kawan yang ada di room. Ya, terima kasih juga kembali kawan-kawan yang ada di sama YouTube. Pak. Mohon satu orang menutup dalam doa lah. Siapa ini? Siapa yang pengen kali berdua malam ini silakan. Sis Eri mau sis. Oke, Sis Eri monggo. Ya, sip. Ya. Baik. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, serta syukur Tuhan, kembali kami naikkan kehadirat-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak ragu lagi, kami tidak ada rasa was-was atau takut Tuhan untuk mengenal Engkau dengan sesungguhnya dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah mencurahkan segenapnya Bapa kehidupan-Mu untuk turun ke dalam surga-Mu yang mulia melalui firman-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus, anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan kami keselamatan, Engkau yang sudah memberikan kami jaminan ya Bapa untuk kami tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami juga berdoa bagi orang-orang ya Tuhan yang belum mengerti akan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau singkapkan mata hati mereka, supaya mereka juga boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya ya Bapa, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah menyatakan sendiri ya Bapa dalam kehidupan kami umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pun akan mengucapkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa kepada seluruh bumi ini ya Bapa. Saya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh memberitakan kebenaran-Mu ini kepada semua orang. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Memberkati Pak Erben Tuhan dalam pelayanannya, memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya Tuhan firman-Mu boleh disingkapkan kepada kami semua, supaya Tuhan kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Tuhan. Amin. Terima Oke. kasih Terima Pak kasih Erben, Pak Tuhan Erben, Yesus Pak berkati. Eklesia, Pak Erben. pelayanannya, Shalom semuanya. teman-teman, Malam selamat semuanya. beristirahat. Shalom, Ya, Tuhan selamat berkati. malam. Terima kasih Pak Erben. Oke, terima kasih semuanya ya. Sampai Ya. jumpa lagi Terima minggu kasih. depan ya. Ya, Shalom, Pak. shalom, Selamat Oke, istirahat. salam semua, salam.